kesediaan Sang Buddha membabarkan dharma yang belum ketemukan, belum menyanggupi atas permohonan Brahma Sanggapati, belum mengatakan terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sudah 2 kali ini saya mengikuti prosesi puja relik ya. Di pertama itu di wihara di Klenteng Jombang ya. Mungkin sebagian juga sudah tahu juga karena saya video ya. Kemudian yang kedua hari ini, kalau puja reliknya pernah saya ikuti setiap tahun di Mall Surabaya ya, itu juga puja relik ya. Istilah relik ya, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian sebagian mungkin ada yang asing ya. Relik dengan relief itu berbeda ya. Relik dengan relief itu berbeda. Kalau yang di Candi Borobudur yaitu ada lukisan-lukisan ya, itu namanya relief ya. Relief ya, lukisan-lukisan ya, ukiran-ukiran ya. Seperti yang di sini itu ada ukiran-ukiran itu termasuk relief. Kemudian relik yang akan jelaskan ini adalah sisa pembakaran jenazah Sang Buddha dan para suci, sisa kremasi ya, pembakaran atau kremasi atau dibakar. Namun sebetulnya relik ini jauh lebih luas lagi, bukan hanya sisa pembakaran namun juga jasad jasmani manusia ya, itu yang masih utuh sekalipun dikubur sekian lama. Jadi kalau sisa penguburan hewan dan binatang itu tidak termasuk kategori relik, tapi fosil mungkin ya, fosil-fosil ya. Ada relik-relik ini ya, ada bahasa yang aslinya bahasa Sangsekerta itu sarira. Nah, kata sarira ini populer di kalangan orang Jawa, namun bukan sarira, sliro ya, berubah jadi sliro bahasa Sangsekerta, kemudian di lidah orang Jawa jadi sliro. Nah, kata sliro itu juga terkenal juga di kalangan mereka yang suka nyanyi ya, nyanyi bahasa Jawa. Upomo sliramu sekar melati, terus upomo sliramu margi wong manis, aku kan bakal ngliwati. Nah, sliro, seandainya kamu ya, badanmu ya, itu ya, ada ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Sliro itu artinya tubuh ya. Mengenai relik yang baru saja kita bawa, kita tempatkan di sini dengan satu tujuan, Bapak Ibu umat Buddha di sini mempunyai ikatan emosional lebih dekat lagi, lebih mendalam lagi dengan Sang Buddha dan para sucinya ya. Ikatan emosional, merasa Bapak Ibu wihara ini ditempati oleh Sang Buddha sendiri dengan sisa kremasinya ya, yang sudah kan patung, gambar ya, kemudian simbol-simbol Buddhis gitu. Diharapkan Bapak Ibu dengan acara relik ini, kalau biasanya Bapak Ibu sebelum ada relik itu puja bakti di sini, karena tidak merasa ada ikatan emosional yang lebih mendalam, 1 bulan misalnya datang pas 1 bulan sekali, pas bukaan arisan misalnya saja, kan ada toh, ada yang datang itu bulan sekali ya, pas bukaan arisan, dengan satu harapan datang ke wihara siapa tahu nanti dapat arisan. Ya, di sini juga ada ya. Saya yakin tidak ada yang absen ya. Ya. Jadi Bapak Ibu punya ikatan yang lebih dekat lagi dengan Sang Buddha. Jadi Bapak Ibu
setelah adanya relik ini, datang ke wihara bukan sekedar di saat jadwal-jadwal puja bakti. Bapak Ibu pun juga bisa melakukan puja secara sendiri di sini. Ya, misalnya hari-hari biasa Bapak Ibu, kapan hari di Surabaya itu ada umat ya. Dengar kalau di wihara yang saya tempati itu ada relik ya. Ya, kemudian Bante betul enggak di wihara yang ditempati Bante ada relik? Ada. Dia datang juga ke wihara langsung melakukan puja relik. Kalau biasanya bakar dupa itu 3, begitu puja relik itu sak gebek ya. Ya, banyak ya. Sampai saya tunggui itu loh, itu apa sedang stres atau gimana? Kok bakar dupa kok ya. Ya itu ya, kalau dupanya bawa sendiri beli sendiri tidak apa-apa. Kalau dupanya disiapkan di wihara kan ya boros. Ya itu ya. Kemudian juga di samping bawa dupa, dia juga bawa buah-buahan, bawa kembang juga ya. Namun sayang kadang-kadang itu buahnya dibawa, kembangnya ditinggal sampai kering ya. Itu ya. Bapak Ibu mempunyai ikatan yang lebih dekat lagi dengan mengingat Sang Buddha ya. Berkaitan dengan relik ini ya, ada kepercayaan di kalangan umat Buddha bahwa relik ini mempunyai kekuatan-kekuatan ya, kekuatan-kekuatan bisa penghalau rintangan halangan, atau dalam bahasa Jawa itu sukerto ya, penghalau ya. Itu diyakini seperti itu ya. Namun yang jelas untuk spiritualitas Bapak Ibu merasa lebih dekat lagi. Oh, wihara saya, wihara di kampung saya itu ada jasad jasmani Sang Buddha, sisa, sekalipun sisa ya. Adapun relik-relik itu yang sebenarnya bisa tulang, bisa abu ya. Namun ada yang khusus yang sering dicari-cari di saat kremasi itu relik yang berupa dalam bentuk kristal-kristal ya. Ini yang dicari-cari, kristal-kristal ini ya. Kemudian di samping sisa pembakaran saya katakan di depan juga ada sisa penguburan. Sekalipun dikubur sekian lama, jasad jasmaninya masih utuh. Ada beberapa orang ya, sekalipun dikubur sekian puluh tahun tetap utuh. Apakah itu satu pertanda kesucian seseorang? Iya. Yang menyebabkan kita ada hancurnya jasmani salah satunya karena dosa-dosa kita, karma-karma buruk kita yang terlalu berat. Kalau Bapak Ibu kepengen buktikan, coba dititeni saja ya. Bapak Ibu punya tetangga yang keseharian itu cerewet sekali orangnya. Pasti nanti kalau yang ya pasti pas mati diamati saja yang cepat busuk mulutnya. Iya. Terus ada lagi ya, orang yang mempunyai pekerjaan seperti rentenir ya, ada yang dililit ular ya, jenazahnya itu ya, karena suka nekeki orang ya. Itu ya, ada tanda-tanda itu. Jadi sebagai tanda kesucian ya, seseorang itu bisa diketahui dengan sisa ya, sisa pembakaran juga sisa penguburan. Namun Bapak Ibu juga perlu saya jelaskan bahwa tidak semua orang yang dikubur jasad jasmannya utuh itu kategori suci. Kemudian juga tidak setiap orang yang dikremasi menghasilkan sisa tulang yang berwarna ataupun kristal itu juga kesucian. Tidak selamanya seperti itu. Ada beberapa penelitian Bapak Ibu ya, yang berbeda dan tidak menunjukkan satu kesucian seseorang. Contohnya ya, misalnya saja pernah terjadi ya, ada seseorang yang dikubur sudah sekian lama, jasadnya masih utuh. Orang kan penasaran, diteliti, selidiki, ternyata tanah ya di sekitar kuburannya itu beracun. Mikroba tidak mau, cacing-cacing tidak mau karena beracun. Akibatnya tidak ada yang menggerogoti jasmaninya. Ada lagi orang yang sudah dikubur sekian lama, jasad masih utuh.
Telah diselidiki ternyata semasa hidupnya orang ini dalam jangka waktu lama bekerja di pabrik garam, pabrik uyah. Cacing-cacing kan tidak mau juga. Iya, ada. Memang betul ada yang utuh. Kapan hari saya dengar juga dari agama lain, ada seorang ulama besar di Indonesia mati di sana, di tanah suci sana. Di sana katanya 2-3 tahun itu dibongkar karena mau diganti yang baru itu. Setelah dibongkar itu masih utuh. Ya tidak perlu saya sebutkan, orang tak pasti Bapak Ibu juga ingat juga. Masih utuh. Karena dalam kehidupannya itu dia hafal kitab sucinya. Hafal, ngelotok. Ya. Kalau kisah kan ngelotoknya di luar kelapa ya. Ya. Ya, itu ya kesucian seseorang ya. Kemudian relik ya yang dikremasi itu tidak selamanya juga menunjukkan kesucian seseorang ya. Ada seseorang yang dibakar ya, itu tulangnya itu berwarna-warna. Orang kalau tidak tahu, wah ini suci sekali orangnya. Ini kan membentuk pancawarna tulang-tulangnya. Setelah diselidiki ternyata semasa hidupnya orang ini sakit rematik dan sering minum obat rematik. Ya, ya obat rematik. Ya itu mengakibatkan tulang-tulangnya dibakar berwarna-warna. Ya itu. Ya, jadi tidak semua menunjukkan kesucian. Namun Bapak Ibu ya, yang kita bahas pada kesempatan saat ini adalah yaitu membentuk kristal-kristal atau sisa-sisa yang mempunyai energi positif. Tidak semua orang yang dibakar ya, tidak semua orang yang dibakar itu bisa keluar relik, hanya orang-orang tertentu. Ternyata ada kaitannya dengan ya latihan moralitas, latihan keagamaan atau praktek dhamma. Orang jahat ada kemungkinan kalau dibakar tidak keluar relik ya, orang jahat hanya orang-orang tertentu saja ya. Salah satunya adalah yang sudah di depan kita seperti Sang Buddha. Sudah tidak diragukan lagi latihan moralitas beliau, kesucian beliau. Maka ketika dikremasi pun bisa mengeluarkan relik-relik. Relik-relik Sang Buddha ini di zaman Sang Buddha ya, setelah usia 80 tahun dan dikremasi menjadi bahan rebutan dari kalangan suku-suku yang ada di India. Karena diyakini akan membawa manfaat bagi umat pada waktu itu. Karena terjadi rebutan, bahkan hampir terjadi perkelahian di antara suku-suku, karena suku-suku merasa yang paling berhak mendapatkan relik ya, itu merasa ingin memiliki. Misalnya saja suku Sakya, karena Sang Buddha berasal dari suku Sakya pun merasa berhak mendapatkan relik. Ada di Kusinara, karena tempat kremasi itu di Kusinara juga merasa berhak. Kemudian ada seorang bijaksana, namanya siapa? Yang membagi relik ini? Drona ya. Itu membagi relik menjadi 8 bagian dan dibawa pulang ke masing-masing suku untuk jadikan objek penghormatan. Bahkan yang membagi sendiri tidak kebagian. Dia ya mekalah dalam bahasa Jawa itu membawa tempat untuk membagi saja, untuk jadikan objek penghormatan ya. Kita berbahagia Bapak Ibu sekalian, di tempat ini pun Bapak Ibu ya, sekalipun Sang Buddha sudah sekian puluh tahun, ribu tahun yang lalu, namun sisa kremasinya masih bisa dibawa di tempat ini. Terus kemudian di kalangan umat Buddha itu juga ada omongan, apakah betul sudah sekian lama kok itu, apakah relik asli dan tidak, ya kan gitu. Ada pertanyaan seperti itu kadang-kadang. Karena banyaknya orang yang ingin memberikan penghormatan kepada relik Sang Buddha ini, ya, kemudian bahannya itu kan terbatas, dibuatlah mungkin tiruan atau duplikat-duplikat, ya.
Seperti sejarah patung Buddha, ya. Pada mulanya kan relik yang dijadikan objek penghormatan, ya. Tapi reliknya terbatas, bagaimana mengatasinya? Kemudian diciptakan patung meniru budaya orang lain sebagai objek. Apakah itu boleh dan dianjurkan dan dicontohkan oleh Sang Buddha sendiri menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan penerangan Sang Buddha? Ketika Sang Buddha menepati wihara Citawana, setiap hari ada orang yang mau berkunjung untuk mendengarkan dharma maupun minta petunjuk kepada Sang Buddha. Karena Sang Buddha orang yang sangat dibutuhkan orang banyak, kadang-kadang Sang Buddha pergi ke tempat lain. Ada beberapa orang itu merasa kecewa ketika sudah datang jauh-jauh tidak ketemu Sang Buddha. Kemudian Ananda bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ada beberapa umat yang kecewa mau ketemu Sang Buddha, ya tidak bisa. Apakah ada sarana yang bisa dipakai sebagai pengganti kehadiran Sang Buddha? Ada. Sang Buddha menunjuk pohon Bodhi sebagai simbol penerangan. Jadi pohon Bodhi itu ya awal mulanya ya ditunjuk Sang Buddha sendiri sebagai simbol penerangan. Kenapa yang ditunjuk pohon Bodhi? Karena Sang Buddha memperoleh penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, bukan di bawah pohon Togi. Ya. Pohon Togi ada enggak? Terlalu pendek ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sarana dan prasarana itu ya yang ada di wihara ini ya di altar-altar sebagai objek penghormatan bagi Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mempunyai semangat ya untuk melatih Buddha Dharma lebih giat lagi. Saya pun berharap Bapak Ibu sekalian setelah adanya relik ini pun Bapak Ibu selalu rajin membaca parita di sini, kemudian bermeditasi di sini, juga nyanyi-nyanyi juga boleh ya. Karena salah satu ya untuk mengekspresikan atau belajar dhamma itu bukan selamanya harus mendengarkan ceramah. Kalau ceramah terus 2 jam 3 jam Bapak Ibu ya mungkin ya bosan juga, divariasi. Syukur nanti kapan-kapan Bapak Ibu setelah panen kemudian beli orjen tunggal ya. Ya order tunggal itu kan bisa sembarang ya, bisa pop, bisa gending itu, tapi ya termasuk egois juga alat itu ya, karena dirangkep terus lah gitu ya. Ya itu ya, silahkan Bapak Ibu berekspresi bagaimana umat bisa datang ya lebih semangat lagi, happy. Di desa itu perlu sekali musik-musik itu. Saya juga sering membina di desa-desa. Saya dulu kalau membina di desa-desa itu bawaan saya itu ya player, VCD player, kemudian seperti ini ya. Saya gunakan nyanyi-nyanyi, bahkan saya kadang-kadang kalau membina di desa itu sama semi-semi gereja, sambil tepuk tangan itu, biar tidak jenuh, tidak bosan. Ya ada yang protes itu juga ada, ya, terutama yang tidak bisa nyanyi, ya, ya itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang relik itu sesungguhnya. Namun Bapak Ibu, di antara relik-relik yang memang benar-benar itu peninggalan atau sisa kremasi, yang betul-betul kremasi dari seseorang atau dari orang suci, namun ada kemungkinan Bapak Ibu, ada beberapa ya umat Buddha atau siswa Buddha ya gitu loh, murid dari biku itu merasa gengsi. Gengsinya gimana? Wah, kalau saya berguru kepada biku kemudian kalau dibakar tidak mengeluarkan relik, nah rasanya kan wah berarti kan bikunya belum berkualitas, gurunya belum berkualitas secara spiritual. Bagaimana untuk meningkatkan gengsi itu? Ya bagaimana caranya dibikin relik-relik tiruan. Ini dikatakan relik dari guru saya, jadi saya itu berguru kepada orang suci. Kan bisa juga terjadi ya. Apakah itu ada nilai manfaatnya? Relik tiruan itu ya, relik palsu itu tetap ada satu riwayat atau cerita, ada seseorang yang menghormat kepada seorang biku. Kemudian setelah menghormat seorang biku, dia mampu juga
meningkatkan spiritualnya, latihan dharmanya, ya. Karena melihat menghormat seorang biku. Selang beberapa lama diketahui biku yang sering dikasih hormat itu adalah biku palsu. Ya. Kenapa yang palsu kok juga tetap bermanfaat? Terus ada juga cerita nenek, ya, nenek tua pesen anaknya yang sering ke India, tolong ya nanti kalau kamu ke India pulang bawakan relik dari orang suci atau dari Sang Buddha gitu. Relik itu kan susah didapat. Kemudian di perjalanan dia ketemu gigi anjing, ya. Diserahkan orang tua, ini mah relik dari orang suci dari India. Oleh orang tuanya disujuti, dihormati. Dia pun menjadi hidupnya lebih baik lagi. Padahal itu palsu. Ya. Bahkan yang asli dengan yang palsu, ada juga yang lebih mahal yang palsu, gigi palsu misalnya saja. Gigi yang asli laku. Jadi yang palsu pun juga ada gunanya. Apakah Bapak Ibu menghormat patung Buddha, gambar-gambar Buddha, itu tidak ada manfaatnya? Tetap ada nilai manfaatnya. Misalnya saja di kamar yang muda-muda ya gitu. Yang muda-muda ya, di situ terinspirasi gambar-gambar wanita cantik itu. Pasti alam pikirannya kan beda dengan gambar-gambar orang suci di situ. Ya. Nah, sekarang bukan gambar di HP, sekarang buka-buka HP itu juga kita menginspirasi juga, bisa ke arah yang jauh lebih baik maupun lebih buruk, ya. Maka saya berpesan ya pada Anda sekalian, kalau kita menolak HP rasanya tidak bijaksana. Tetap boleh Bapak Ibu pegang HP, namun juga selektif. Sekiranya itu mengotori ya kekotoran-kekotoran pikiran kita, ya jangan dibuka. Tapi jangan sebaliknya malah dibulak-balik. Ya, itu ya. Jadi siapapun ya itu boleh buka HP. Bahkan ya saya sarankan kalau di ya umat-umat kota itu kadang-kadang dengan WA Bante di daerah sana ada kekurangan buku apa, saya kirim. Akibatnya karena banyak buku yang dikirim di wihara belum disebarkan sudah numpuk-numpuk. Kemudian saya anjurkan orang yang sering nyetak buku, yang dibutuhkan umat-umat itu bukan HP, ya, bukan buku tapi HP, ya. Dengan HP, masing-masing punya HP, mau belajar kitab suci agama apapun bisa, mau baca parita pun bisa, teori-teori dhamma juga bisa di situ. Tapi sayangnya juga boros juga, ya, pulsa, ya. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harapkan dengan adanya relik peninggalan sisa jasmani Sang Buddha ini merupakan salah satu objek yang berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan spiritualitas Bapak Ibu, untuk lebih dekat lagi dengan Sang Buddha, lebih dekat lagi untuk mempraktekkan ajaran Sang Buddha, sehingga Bapak Ibu bisa segera merealisasi nibbana. Ya, nibbana dicapai bukan saja setelah kita meninggal. Beda dengan tempat lain, itu kan sesuci apapun kalau belum meninggal kan belum mencapai. Kalau nibbana itu tidak usah menunggu meninggal, mati kita sudah bisa mencapai. Sederhana kok nibbana itu. Pikiran kita bebas dari keserakahan, kebencian dan kebodohan. Itulah nibbana. Karena yang dituju bukan tempat tapi kondisi pikiran. Yang ya Bapak Ibu dalam sehari bisa tidak serakah, tidak benci, tidak iri hati dalam sehari. Ya jangankan sehari, 1 menit 2 menit saja belum tentu bisa, ya. Namun tidak bisa bukan berarti tidak, ya, bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa. Nyatanya Sang Buddha juga bisa, para siswa-siswa Buddha juga bisa, asal ada kemauan. Demikianlah Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang relik ini. Semoga berguna, menambah pengertian dan pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.